Halo Kak Linarto. Panggilannya Kak, Ya, manggil halo. kalian ya. Halo, Ali halo Kak aja. Kevas, Kali. Oke, Kali. Halo Kak Kevas. Halo. Halo. Ini kita 1 menit lagi mulai ke acara kita langsung aja ya Kak ya. Oke. Sebelumnya nih teman-teman yang udah hadir ada 71 orang. Ayo dong boleh kasih tahu di room chatnya dari mana aja sih asalnya teman-teman. Ini kayaknya yang di form pendaftarannya ada yang dari luar kota juga nih. Ada yang dari Medan, ada yang dari Bandung. Wah, halo teman-teman dari Bandung. Dari Palembang, dari Bogor, mantap. Kita hari ini bakal bahas tentang cuan di pasar saham. Oh ya, sebelum itu saya mau kenalin diri dulu nih ke teman-teman. Kenalin, saya Mudrika Kumala yang akan jadi moderator hari ini, membantu diskusi kita bersama 2 orang narasumber yang luar biasa, yang tentunya bakal ngasih ilmunya yang udah banyak banget buat teman-teman yang mau bergabung di investasi saham. Oke, karena udah jam 4 tepat nih, kita langsung mulai aja ya. Selamat sore teman-teman semuanya. Gimana nih kabarnya di Jumat sore yang kalau di Jakarta lagi mendung-mendung gini nih. Kalau di tempat Kak Kevas gimana Kak? Mendung, hujan, apa cerah? Tadi siang hujan Kali, Kak Ali. Halo Kak Ali. Ya, Ya halo gimana? ya. Ya gimana kabarnya Kak? Baik, 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 baik. Bu Rika. Ya, oke, kita mulai aja ya hari ini. Kita akan mendiskusikan tentang cuan di pasar saham. Ini kayaknya teman-teman yang hadir ini ada masalah apa nih dengan investasinya? Kayak bergabung di topik kita hari ini. Apa udah terlalu sering cut loss, makanya butuh webinar kayak gini? Baik, kita langsung diskusiin aja ya. Sebelumnya saya mau kenalin dulu 2 narasumber kita yang akan berbagi ilmu tentang investasi, tentang saham, gimana caranya cuan. Ini kita udah hadir, ada bisa teman-teman bisa lihat ada Kak Kevas Evander. Halo Kak Kevas. Halo. Ini aku kenalin dulu ya Kak. Dari CV-nya nih Kak Kevas, pasti teman-teman udah pada tahu dong. Soalnya Kak Kevas ini seorang YouTuber ya. Subscribers-nya udah lumayan udah banyak banget juga, dan aktif juga di YouTube bahas tentang investasi ya Kak ya. Yep. Ya teman-teman yang baru newbie nih, yang pemula-pemula bisa langsung aja ke YouTube-nya Kak Kevas. Apa Kak nama YouTube-nya Kak? Nama saya sendiri ya, Kevas Oh ya, Evan. Kevas Evander. Ini Kak Kevas ini sebelumnya kalau di sini sebagai investment dari 2014 udah mulai investasi ya Kak ya? Yep, dari Iya, 2004. dari 2014. Untuk education dan working experience-nya Kak Kevas di 2012 sampai 2016 kuliah di Universitas Prasetya Mulia. Benar ya Kak? Majornya di bagian business management. Kalau dilihat-lihat dari CV-nya nih Kak Kevas berarti lulusan 2016 tapi di 2014 udah mulai investasi. Berarti mulai investasinya dari zaman masih jadi mahasiswa ya Kak ya? Betul. Masih pas Keren kuliah. banget nih. Ya teman-teman yang kayaknya kita yang teman-teman hadir di sini banyak juga yang mahasiswa. Bisa nih belajar banyak dari Kak Kevas. Oke, selain itu ada juga Kak Ali, panggilnya Kak Linarto Wijaya, bisa dipanggil Ko Ali ya, Ko Ali. Ya, lebih gampangnya kok Ali Ya, aja deh. iya Ko Ali aja. Nah ini kalau Ko Ali ini sebagai entrepreneur, value investor, dan wealth planner juga, benar ya Kak? Ya, Iya. Ya saya ada ini. usaha makanan, terus juga ada Hah? ikut di Krimakor jadi wealth planner itu. Iya, biar lebih enaknya gimana kalau masing-masing aja kali ya kenalan ke teman-teman biar tahu nih siapa sih narasumber-narasumber kita yang akan berbicara, yang akan berbagi ilmu hari ini. Ayo silakan Kak Linarto dulu deh. Gimana Kak Linarto? Silakan memperkenalkan diri. Oke. Selamat sore teman-teman semua ya. Perkenalkan nama saya Linato Wijaya. Mungkin lebih gampangnya bisa dipanggil Kuali aja, biar lebih pendek, lebih gampang diingat juga. Saya ada usaha makanan, saya sebagai entrepreneur juga ada usaha makanan, tapi saya sendiri juga cukup lama berkecimpung di dunia saham ya. Saya pertama kali investasi mengenal dunia saham itu di tahun 2010, jadi sudah cukup lama sebetulnya. Dan sekarang saya lebih
juga banyak diundang untuk men-sharingkan tentang pengetahuan atau pengalaman saya di dunia saham atau di dunia keuangan juga. Dan sebagai salah satunya saya bergabung di salah satu wealth manager yang berbasis di kota Surabaya. Teman-teman bisa cek Instagramnya, username-nya adalah @krimakor. Nanti teman-teman bisa cek di situ, kita biasanya sharing-sharing juga tentang update-update tentang keuangan yang terbaru. Kalau Kevas biasanya lewat di YouTube, kalau kita biasanya lewat di Instagram. Mungkin kita channelnya beda aja. Itu kurang lebihnya. Baik. Makasih, Kak. Oh, kalau gitu sekarang gilirannya Kak Kevas nih, kenalan ke teman-teman kita yang ada di berbagai kota. Ayo silahkan digunakan, Kak. Oke, halo semuanya. Kalau yang belum kenal, kenalin, saya Kevas. Saya investasi 2014, waktu itu masih kuliah juga. Dan di tahun 2019 memutuskan sih untuk awalnya juga cuma modal iseng gitu ya, ternyata responnya bagus juga, jadinya ya diterusin aja. Dan 2020 ini dulu saya kerja di korporat juga, tapi 2020 ini udah mutusin untuk ya full time di content creator dan sekaligus sebagai seorang investor. Mantap nih Kak, jadi sekarang udah fokus aja lah ya sebagai konten kreator dan berbagi ilmu tentang investasi ke teman-teman dari YouTube melalui YouTube gitu ya Kak. Oh ya, sebelumnya teman-teman aku mau jelasin dulu. Jadi flow kita ini nanti aku akan menanyakan beberapa pertanyaan ke narasumber-narasumber kita. Mungkin ini bisa juga titipan pertanyaan dari teman-teman nih, kegalauannya apa sih tentang investasi, tentang saham kayak gitu. Tapi kalau misalnya dari aku masih ada kekurangan pertanyaan, teman-teman bisa langsung aja tanyain di kolom Q&A-nya, bisa langsung tanyain ke narasumber kita dan akan dijawab langsung juga. Jadi ini kita sistemnya kayak diskusi aja deh, daripada kita keluar keluyuran lagi PSBB juga, mendingan kita nongkrong nih bareng-bareng di sini, diskusi bareng dengan 2 orang narasumber yang keren-keren dan juga ilmunya luar biasa gitu ya. Oke, nanti juga di akhir acara akan ada kuis. Jadi kuis ini kalau boleh dari Kak Kevas atau Kak Koali boleh kasih pertanyaan tentang investasi buat teman-teman kita. Nanti yang berhasil menjawab dengan baik atau punya jawaban opini yang bagus akan kita kasih voucher Rp500.000 untuk ikut program pelatihan sertifikasi profesi di sertifikasiku. Gitu. Oke ya Kak ya, oke teman-teman langsung aja kita mulai. Ini aku mau nanya ini Kak, sebelumnya kan lihat dari backgroundnya Kak Kevas yang udah berkecimpung, udah mulai masuk terjun di dunia investasi dari 2014. Itu awalnya kenapa sih Kak bisa memutuskan untuk itu gitu? Ada histori yang menarik kah gitu? Bilang menarik juga enggak ya. Ya, sebagai mahasiswa cuma pingin tambah duit jajan aja sih sebenarnya. Tambah duit jajan gimana caranya supaya nggak menyita waktu terlalu banyak. Jadi aku kenal ada saham, jadi ya udah belajar saham dan di situ ya udah kemudian ditekunin aja gitu. Kalau dari Kak Koali, udah berapa lama sih Kak di pasar modal ini? Di dunia pasar modal ini? Saya pertama kali masuk di dunia keuangan itu tahun 2010. Sebelumnya saya sebetulnya kan background dari usaha keluarga adalah usaha makanan ya. Jadi sempat intinya waktu itu sempat bertanya-tanya sih karena mungkin sebagai seorang anak pengusaha kadang-kadang mungkin ada yang kita nggak apa ya kepingin mandiri juga kan, kita ngeliatin orang tua ada usaha kita pingin mandiri. Sempat waktu itu jadi sebuah pertanyaan orang-orang yang kaya itu mereka itu usahanya atau bergeraknya di bidang apa. Dan setelah saya amati sebagian besar itu ternyata kan selalu ada ngomongin selalu investasi. Jadi bukan dari bisnisnya semata tapi selalu ada ngomongin investasi. Seperti Warren Buffett, Bill Gates, itu disebut orang terkaya karena mereka mempunyai saham yang di perusahaan apa, yang nilainya naik dan lain sebagainya. Itu pertama kali saya terbuka, jadinya oke, aku ingin belajar tentang dunia keuangan nih. Nah, jadi sebelumnya itu sama sekali nggak pernah ada kuliah bisnis, nggak pernah kuliah keuangan sama sekali. Malah kuliahnya di bidang makanan, di bidang perhotelan waktu itu sebetulnya. Nah, itu pertama kalinya kenal dan akhirnya mulai dari situ mengenal saham, asuransi, forex dan lain sebagainya itu saya pelajarin satu persatu sampai akhirnya saya merasa saham ini memang instrumen yang sangat menarik untuk kita sebagai media instrumen investasi jangka panjang. Berarti kalau misalnya teman-teman nih yang masih ragu mau ikut terjun ke dunia investasi,
tapi nggak punya background sebelumnya, nggak punya background di bagian itu, nggak perlu takut ya kok ya. Yang penting jalanin aja dulu, Betul. pelajarin dulu. Kalau dari Kak Keva sendiri Betul. gimana nih Kak? Kalau misalnya buat teman-teman yang sampai kan kalau Kak Keva dari masa kuliah udah berani memutuskan untuk jadi udah aku mau invest dulu aja deh gitu. Itu keberaniannya gimana Kak? Oke, sebenarnya kurang lebih mirip juga sih sama Koali cerita ya, dimana kita kan pasti ya siapa sih yang nggak pengen kaya pada waktu ya mungkin setiap orang pasti pengen lah punya uang banyak segala macam tanpa bermaksud harus jadi materialistis ya tapi ya karena kita pelajarin gimana sih contoh orang-orang sukses yang seperti Koali tadi dia cerita dan memang benar gitu loh bahwa 10 orang terkaya dunia pun semuanya pasti punya saham. Kata punya pasti punya saham. Either dia memang foundernya langsung, gitu ya, atau memang dia punya satu perusahaan yang membeli saham di tempat lain. Nah, salah satunya kan Warren Buffett memang, yang benar-benar adalah seorang full investor gitu. Dia bukan dibilang pengusaha ya semi pengusaha, tapi main jobnya dia adalah seorang investor. Jadi kita melihat orang-orang sukses yang sudah berhasil dulu kan gambaran. Apa sih yang kesamaan yang mereka punya? Oh, sama-sama hidup 24 jam sehari, sama-sama makan nasi. Kalau orang luar negeri nggak makan nasi ya, tapi ya intinya makan minum juga sama lah ya. Jadi apalagi samanya ternyata sama-sama semuanya punya saham. Jadi itu sih yang juga membuat saya semakin mau menekuni tentang dunia saham. Jadi motivasi lihat orang-orang yang 10 teratas terkaya itu ternyata berkecimpung di dunia saham gitu ya kayak. Ya, saya yakin sih nggak cuma 10 orang lah, 100 orang, 10 orang terkaya di dunia juga pasti punya saham. Ya, Kylie Jenner juga sebagai perwakilan milenial yang menjadi terkaya gitu, salah satu terkaya milenial terkaya juga mungkin berkecimpung di investasi di saham gitu ya. Ini langsung aja nih kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang mungkin juga ditanyakan dari teman-teman. Kalau misalnya ada nggak sih Kak strategi yang digunakan, perbedaan strategi yang digunakan untuk berinvestasi di jangka panjang sama di jangka pendek gitu Kak? Itu dari Kak Keva dulu deh. Gimana Kak strateginya? Ada nggak sih cara-cara khusus? Perbedaan strategi jangka panjang, jangka pendek. Iya. Kan kita waktu mulai investasi memang harus tentuin time frame-nya berapa lama gitu ya. Kalau saya fokusnya memang kebanyakan di jangka panjang, mainnya ya, karena saya percaya bahwa suatu saham bergerak karena ada value dari perusahaan itu. Ya, value perusahaan itu bisa kita ukur dengan analisa fundamental. Nah, untuk suatu saham tercermin harga sahamnya sesuai dengan fundamentalnya, biasanya butuh waktu lama. Biasanya ya. Jadi tujuannya adalah memang long term. Dan kenapa saya lebih banyak di long term? Karena salah satu benefit dari saham itu kan juga dapat dividen. Ya, jadi orang-orang yang bisa punya saham banyak, majority mereka udah nggak pusing sama kerjaan mereka lagi, karena mereka juga udah full dapat dividen. Itu. Jadi untuk jangka panjang strateginya pasti kita melihat fundamentalnya seperti apa. Tapi kalau strateginya jangka pendek, menurut saya kita juga bisa pelajarin misalnya analisa teknikal yang kita melihat pergerakannya itu bisa mulai dari harian, mingguan, sampai bulanan. Nah, itu sebenarnya disesuaikan sama appetite-nya kita, tipe investornya seperti apa sih. Dua-duanya menurut saya sih baik-baik aja ya. Nggak ada yang mana yang lebih benar, mana yang lebih salah, nggak ada. Dua-duanya juga bisa make money sih. Gitu. Ini sebelumnya Kak Kevas ada bahas tentang tipe-tipe investor. Kalau misalnya yang newbie ini perlu tahu nih Kak, apa sih tipe-tipe dari investor itu gitu? Bukan tipe-tipe investor sih, video yang terakhir saya itu ini tipe-tipe analisa ya. Oh iya, tipe-tipe analisa. Jadi analisa fundamental, analisa teknikal itu dua yang paling common lah. Waktu pemula cari di Google semuanya itu pasti bahas dua ini. Fundamental, teknikal, fundamental lihat perusahaan, teknikal lihat harga. Cuma kita tahu di Indonesia mulailah bermunculan banyak analisa-analisa yang mereka juga kuasain, mereka juga do research gitu yang mereka lihat riset. Itu ada yang bandarmologi, ada yang lihat astrologi juga. Menurut saya semuanya itu baik-baik aja, asal kita paham cara pakainya. Gitu. Dan kita benar-benar pelajarin. Nah, nanti kalau buat pemula saya juga dikatakan baru 6 tahun, saya juga masih semangat belajar. Jadi saya pelajarin aja semuanya gitu ya. Sampai akhirnya saya bisa mendefinisikan akhirnya saya mau pakai cara apa. Jadi belajar sebanyak-banyaknya aja sih. Ya, apalagi sekarang untuk belajar juga udah bisa di mana-mana gitu kan, dari Google, dari YouTube, udah banyak juga mentor-mentor yang
sharing ilmunya gitu ya kayak. Yap. Oke, kalau misalnya Kak Kuali ini gimana menurut Kuali kalau misalnya Kuali sendiri tuh lebih prefer untuk investasi jangka panjang apa jangka pendek apa dua-duanya dijalanin nih? Menurutku aku sependapat sama si Kevas ya. Jadi untuk dua-dua sih kita bisa lakuin. Kemarin itu tergantung lagi balik ke kondisi masing-masing ya. Seperti contohnya gini, beberapa bulan yang lalu itu saya baru menjual salah satu bisnis saya. Nah, waktu saya masih aktif di bisnis yang lalu itu, tentu saja saya kan nggak terlalu punya banyak waktu untuk ngeliatin investasi atau trading di jangka pendek kan. Jadi otomatis saya akan lebih banyak berfokus untuk investasinya di saham adalah untuk jangka panjang. Nah, ketika bisnis itu udah saya lepas, sekarang saya sudah ada waktu senggang ya istilahnya. Nah, kita lebih banyak waktu yang bisa kita habisin untuk mengamati lagi. Saya sekarang lagi nyoba lagi untuk trading jangka pendek. Tapi tentu saja ya kita mesti bikin rekening yang berbeda ya. Jadi biar kita nggak kecampur. Jadi biar kalau yang rekeningnya investasi sendiri, rekening kita mau trading sendiri. Jadi menurut saya sih dua-dua bisa dijalankan bersamaan juga nggak masalah. Tapi memang mindset-nya atau goal dari mencari profitnya ini jangka pendek kita mesti set dulu. Jadi biar kita nggak terlalu rancu nanti. Wah, keren. Berarti teman-teman udah dapat lah insight baru ya. Ini gimana prefer pemilihan untuk investasi di jangka panjang atau jangka pendek itu tergantung pilihan kita sendiri aja. Yang mana kita merasa cocok di mana gitu ya, Kak. Iya, sebelumnya ini aku juga sempat kepoin YouTube-nya Kak Kevas. Jadi ada beberapa collab ya yang dilakuin sama teman-teman yang emang di bidang investasi juga. Jadi aku ada lihat di salah satu YouTube-nya membahas 3 kunci kesuksesan dalam investasi saham gitu. Itu boleh dikulik di sini nggak sih Kak? Siapa tahu teman-teman yang dari luar kota ini yang dari banyak di mungkin belum nonton YouTube-nya Kak Kevas, boleh dikasih bocoran-bocoran dikit. Nanti kalau misalnya mau tahu lebih lanjut bisa langsung ke YouTube-nya Kak Kevas aja. Oke. Udah saya ganti ke versi saya ya, mungkin nggak sama plug yang kayak di video, tapi kurang lebih sih sama ya. Kalau menurut saya 3 kunci itu ada 3. Yang pertama skill dulu nih ya. Analisa fundamental, analisa teknikal, bandarmologi itu namanya skill gitu ya. Yang kedua adalah money management gitu ya. Cara kita mengatur keuangan kita. Dan yang ketiga adalah psikologis. Saya jelasinnya gampangnya gini. Untuk ketiga kunci ini ya, skill itu tuh paling kecil persentasenya atau bobotnya. Menurut saya cuma 10%. Ya. Kedua itu money management. Itu sekitar 30% lah. Kalau psikologi itu menurut saya yang paling penting, 60%. Jadi total 100%. Buat teman-teman, pasti awal-awal kita mikir, skill ini harus yang paling benar nih. Pokoknya kita tahu cara belinya kapan, cara jualnya kapan, itu udah the best, ibaratnya kayak gitu. Tapi saya kasih analogi gini supaya teman-teman agak tercerahkan ya. Bayangin kita ini ada wajib militer lah ya. Kita belajar, kita diajarin cara nembak pakai pistol. Ya. Selama latihan kita tuh jago. Kena terus. Megang pistol tuh udah kayak gitu ya. Terus money management ngomongin tentang amunisi. Jangan sampai kita tembak ngasal, tiba-tiba mau nembak, pelurunya habis. Jadi kita harus tahu uang kita berapa, amunisinya berapa. Nah, tapi psikologi itu jauh lebih penting. Kenapa? Karena udah tahu cara nembak, udah tahu cara hitung peluru, tiba-tiba ke medan perang. Ke pasar saham nih. Baru masuk, baru mau nembak orang, tiba-tiba kita udah kena tembak duluan sama musuh. Jeder. Apa enggak cara kita megang pistol, cara nembak, kita pasti buyar. Gitu ya. Kalau kita nggak bisa kontrol diri kita, baru masuk, tiba-tiba udah kena tembak. Udah lupa cara nembak. Kalau kita nggak kuasain main atau pikiran kita, ya pasti perang akan kalah. Tapi kalau kita ingat lagi semuanya, apa yang udah kita latih, ya kita akan tetap berperang. Jadi kuncinya bukan cara nembak, kuncinya tapi bagaimana kita ngatur psikologi kita. Itu jauh lebih penting sih. Nah, ini udah masuk nih jawaban dari gimana salah satu kunci buat cuan juga ya kayak di dunia investasi. Tuh teman-teman, udah masuk nih satu jawabannya yang bisa jadi catatan buat teman-teman apalagi newbie yang baru mau masuk berkecimpung di dunia investasi. Nah, kalau dari Kak Ali sendiri kan udah lama juga terjun di dunia
investasi ini, kalau menurut Kak Ali gimana tuh yang disebutin Kak Kefas tadi? 3 kunci kesuksesan itu apa benar-benar diterapin oleh Kak Ali sendiri gitu? Oh iya, menurutku memang itu setuju banget sama apa yang disampaikan sama si Kefas tadi. Itu yang kita sering sebutnya itu 3M dalam trading atau investasi ya. Satu mindset, money management, sama metode. Betul. Nah, betul lah. Kalau yang seringkali orang yang paling banyak orang pelajarin itu selalu orang carinya selalu metodenya dulu. Value investing, swing trading, technical analysis, fundamental itu semua sebetulnya adalah di metodenya. Tapi mengenai money management sama mindset-nya ini terutama dulu orang yang seringkali nggak belajar di situ. Jadi menurut saya teman-teman mesti coba cari lagi lebih banyak tentang informasi atau pelajaran-pelajaran untuk lebih disiplin, lebih tenang, lebih ngerti, lebih benar-benar apa ya, lebih disiplinnya. Istilah disiplinnya memang harus lebih dijaga lah, lebih tenang. Jadi ketika harga naik ataupun harga turun tuh kadang-kadang kita nggak terlalu panik dan lain sebagainya. Itu sesuatu sebetulnya yang perlu kita lebih dalemin buat teman-teman, terutama yang baru itu sangat penting banget, mesti dipelajari lebih jauh. Berarti kalau misalnya tentang untuk metode sendiri kan kita bisa belajar dari banyak tempat, ada mentornya langsung, ada dari YouTube juga gitu ya Kak. Tapi mungkin kalau untuk membentuk mindset ini emang harus punya pengalaman yang banyak juga nggak sih Kak? Harus beberapa kali juga datang. Menurutku pengalaman itu akan sangat membantu. Cuman sering kita lihat juga kan kadang-kadang kita nggak harus belajar dari pengalaman sendiri ya. Saya terus terang dapat pengalaman sendiri sih. Saya pernah nyangkut beberapa saham juga, kita juga pernah dan lain sebagainya kan. Tapi kalau kita sudah dalemin lagi, pelajarin, kita sudah tahu cara bermainnya. Kayak tadi, misalkan kita nggak terlalu bisa jangka panjang, kita nggak bisa terlalu jangka pendek karena ada kesibukan, tapi kita maksain tuh, terus kita belajarnya cuma swing trading atau technical analysis, terus kita maksain dengan cara yang seperti itu, kita malah nggak bisa fokus, ketenangan juga nggak bisa, kerja juga jadi nggak bisa tenang, malam tidur juga jadi nggak enak, itu mindsetnya ntar jadi keganggu. Nah, itu sesuatu yang kita mesti kondisikan semua itu biar kita lebih mindsetnya lebih bagus juga, lebih tenang, ketika kita investasi lebih tenang, bisa disiplinnya tetap dijaga, itu yang benar-benar harus didalemin dulu biar penentu kesuksesnya lebih tinggi. Menurutku di situ sih. Ini kita masuk ke pertanyaan selanjutnya deh. Kayaknya ini penting juga buat mungkin banyak juga teman-teman yang mau nanyain. Kan kondisi kita di Indonesia saat ini sedang mengalami resesi juga karena corona, COVID, pandemi ini. Jadi kalau menurut dari kacamata seorang investor yang udah lama terjun, itu saat ini gimana sih Kak? Di kondisi saat ini gimana sih pendekatan yang bagus digunakan untuk investasi? Apakah pendekatan secara fundamental atau teknikal atau digabung keduanya gitu Kak? Boleh Kak Ali dulu? Oh, oke. Kalau menurutku balik ya, kalau kita ngomongin pendekatan untuk fundamental ataupun teknikal, kita mesti tahu kan pendekatan teknikal itu akan lebih bagus untuk kita gunakan di dalam trading. Ya, sedangkan pendekatan fundamental akan lebih bagus digunakan untuk investasi. Nah, kalau tadi ditanyakan lebih bagus kita pakai technical atau fundamental, maka kembali lagi kita maunya seperti apa. Untuk trading, untuk saat ini memang agak-agak serem ya. Mungkin kalau teman-teman yang sedikit banyak berita kan, net flow uang dari institusi lagi banyak keluar kan, investor asing lagi banyak keluar dan lain sebagainya, itu akan mempengaruhi dari pergerakan harga saham. Memang untuk secara jangka pendek kita mesti lebih hati-hati. Walaupun tradingan atau teknikalnya ini cukup bagus, cuman money manajemennya harus betul-betul disiplin ya. Karena memang saya lihat dalam jangka pendek ini kayaknya risiko masih lebih besar daripada reward-nya nanti ke depannya. Nah, buat teman-teman kalau yang mau ke arah investasi, menurut saya malah justru ini momen-momen yang bisa jadi ini adalah peluang ya. Kefas juga banyak banget yang cerita bahwa sekarang ini momen-momennya adalah untuk pilih-pilih saham yang ini, pilih saham yang bagus. Karena justru ketika terjadi resesi seperti ini, pasar itu panik, harga saham banyak yang jatuh, tapi tidak semua saham itu performanya memburuk. Walaupun memang kita harus lebih hati-hati ya, karena dengan adanya COVID, pandemi, dan lain sebagainya ini memang akan ada banyak perusahaan
yang secara keuangan pasti akan sedikit bergoyang. Karena ya omset pasti akan ada sedikit penurunan dan lain sebagainya. Seperti terutama kayak di bisnis makanan, kita tahu ada kemarin salah satu perusahaan TPK yang laba bersihnya turun sekitar 80-90% ya untuk laba bersihnya aja itu. Nah itu pasti beberapa lini bisnis pasti akan sangat terdampak dengan adanya pandemi dan resesi yang terjadi sekarang. Kalau dari Kak Keva sendiri gimana nih Kak? Lagi masa-masa resesi kayak gini sebagai seorang investor, apa tindakannya gitu, apa yang perlu dilakukan? Oke, yang perlu dilakukan adalah kita harus siap-siap. Nah, siap-siap untuk apa? Siap-siap tentunya untuk beli saham. Kenapa? Karena gini, keuntungan terbesar itu justru didapat ketika krisis. Ya, either itu global crisis, either itu industrinya yang lagi sulit, atau either itu perusahaannya yang lagi sulit. Ya, tapi keuntungan terbesar pasti didapat ketika krisis dan pulih lagi. Nah, sekarang kalau balik lagi tadi kunci sukses tuh tadi ya ada skill, money management dan psikologi. Salah satu psikologi adalah ya mindset kita percaya nggak Indonesia itu akan pulih. Gitu aja. Kalau kalian nggak percaya Indonesia akan pulih 2-3 tahun lagi, mau saya jejelin investasi caranya gimana pun nggak akan ngaruh. Karena you nggak percaya kalau Indonesia akan pulih gitu. Atau cuma punya mindset bahwa ini COVID cuma sementara, ketika ketemu obatnya semuanya apa udah beres. Nah, kalau kita punya mindset-nya jangka panjang, tentunya adalah peluang gitu. Nah, tapi kalau untuk yang trading, ya untuk yang jangka pendek, kita juga harus tahu tren sahamnya seperti apa. Ini untuk yang jangka pendek ya, karena kan kita di saham cuma bisa buy doang kan, buy di bawah, sell di atas gitu ya. Jadi kalau mau trading pun juga harus lihat dulu pergerakan harganya cenderung lagi trending ke bawah apa trending ke atas. Jadi jangan lawan arah tren. Orang lagi trennya lagi turun terus, mau dihajar. Nah, kalau trading lebih berhati-hati. Memang tadi kayak Ko Ali bilang harus lebih berhati-hati. Tapi kalau investasi, selama perusahaannya bagus, kita tahu nih perusahaan salah harga, ada gap ya antara, harusnya value-nya sekian, tapi harganya lagi di bawah. Dibeli aja nggak masalah. Asal punya mindset, ini suaranya di mute, Mas Ian. Mindset itu emang yang paling penting lah ya Kak, walaupun lagi masa resesi, mau lagi masa apapun itu mindsetnya yang harus diperkuat. Ini langsung aja deh kita jawabin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, kayaknya udah banyak banget yang nanya. Soalnya kalau ditunda-tunda nanti pada kecewa. Sebenarnya saya mau datang buat dapat jawabannya langsung dari narasumber. Kalau dari Kak Kevas mau jawab yang mana nih Kak? Apa dipilihin? Banget ya. Rame banget nih. Kayaknya daripada gabut di luar, ya udah deh nongkrong dulu. Sama moderator. Oke. Pilih kasih lagi di Ini kita acak aja soalnya juga takutnya nggak cukup waktunya yang cuman nggak sampai 1 jam ini. Langsung aja ke dari Faradian Taufik Ismail. Nih Kak, ada pertanyaannya. Gimana cara dalam memilih saham yang bagus untuk cuan di masa pandemi seperti ini? Ini siapa yang mau jawab duluan nih Kak? Ko Ali, Kak Kevas? Oh, Ko Ali. Ya, Ko Ali. Ya, Ko Ali dulu. Menurutku pertanyaannya masih terlalu lebar ya. Yeah. Jadi kalau kita ditanyain bagaimana kita cari cuan dari saat pandemi, seperti yang tadi kita udah jelasin, ada dua. Kalau teman-teman mau trading bisa aja. Kita tetap ada peluang untuk mencari keuntungan dari trading itu tetap ada. Cuman memang seperti yang tadi udah disampaikan, kita mesti lebih harus hati-hati ya. Terutama sekarang kondisinya masih abu-abu, maksudnya jelek banget ya enggak ke depan, tapi masih ada peluang juga masih bisa, jadi memang lebih harus hati-hati. Tapi seperti tadi, kecuali kalau teman-teman mau buat investasi jangka panjang, tadi kayak Kevas juga cerita, sekarang justru mungkin adalah momen-momen kita untuk membeli sebuah saham yang berkinerja bagus, yang valuasinya justru lagi rendah. Jadi balik lagi ke situ, tergantung dari teman-teman mau cari cuannya itu tadi dengan bagaimana mau trading atau investasi. Kayak mesti lebih dikhususin lagi pendekatannya seperti apa biar lebih bisa ini. Oke, kalau dari saya spesifik aja kalau gitu yang untuk investasi agak jangka panjang ya. Cara pilih saham yang bagus,
tentu aja kita harus lihat kinerja fundamentalnya. Apa yang dilihat? Tentu kita ingin perusahaan yang survive selama 2020. Kalau perusahaan itu bisa survive, dan sebelumnya juga bertumbuh terus, 2020 survive, nggak kenapa-kenapa, kalau semua pulih dia pasti naik lagi. Nah, caranya apa? Lihat aja misalnya dimulai dari top line dan bottom line. Top line itu artinya revenue. Ya, dilihat aja perusahaan mana yang sebelum COVID naik terus, pendapatannya naik terus, selama COVID dia drop sedikit atau bahkan mungkin ada yang naik. Ada loh perusahaan-perusahaan yang selama 2020 ini malah masih naik lagi penjualannya. Ya, itu dari revenue. Terus harus disinkronin juga dengan net profit-nya, bottom line-nya. Apakah tahun-tahun sebelumnya naik terus juga, dan di 2020 ini turun tapi nggak turun-turun amat, masih kita bisa terima. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mau lebih aman lagi, cari perusahaan-perusahaan yang hutangnya sedikit. Ya, itu caranya. Ya, yang ketiga, ya dilihat dari kompetitornya juga sih. Dilihat dari industrinya juga. Ya, apakah dia paling bagus juga di antara industri. Ya, keempat, baru kita lihat harganya murah nggak, gitu. Kalau valuasinya udah murah, ya dibeli aja sih menurut saya. Nah, kadang kita nggak tahu ya, kita saham akan turun sampai ke berapa, tapi kalau investasi, makanya balik lagi tentang mindset. Kita percaya nggak tahun depan pulih, ya beberapa tahun lagi pulih, dan sekarang harganya murah. Kalau murah, ya udah dibeli aja, nggak usah timing the market. Gitu. Berarti udah terjawab ya teman-teman, udah terwakilkan. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, tapi nggak sempat diketik di sini, udah terjawab lah ya. Ini selanjutnya ada dari Ibnu Rozak nih. Kak, mohon izin bertanya, gimana sih cara manajemen yang baik saat pandemi seperti ini? Money manajemennya. Ini Kak Kepas dulu deh, Kak. Gimana, Kak, untuk manajemen? Oke. Money management itu satu knowledge yang tidak ada bakunya ya. Jadi kalau skill, method itu ada bakunya. Ya, revenue apa, profit apa, rasio keuangan. Tapi kalau money management itu memang nggak ada bakunya. Nah, tapi kalau saya sharing sedikit, pertama ngomongin diversifikasi. Kalau saya tipikal orang yang tidak terlalu banyak diversifikasi. Maksimal saham itu 10 aja. Gitu. Ya, ini saya belajarnya dari mana? Saya belajar dari Peter Lynch, Warren Buffett, Charlie Munger. Mereka sepakat untuk nggak usah beli saham tuh banyak-banyak. 10 lah maksimal. Tapi kalau kita punya dana yang lebih terbatas lagi, gitu ya, 5 aja menurut saya juga masih oke, gitu. Asalkan memang kalian udah seleksi dan itu bagus. Itu nggak masalah. Nah, itu yang pertama dari sisi diversifikasinya. Yang kedua, selalu siapin punya cash. Ya, itu udah pasti. Nah, gimana, tapi orang masalahnya gini, gimana kalau cash-nya udah habis? Itu pasti yang paling sering ditanyain. Nah, that's why money management di saham itu juga nggak ngomongin tentang saham belinya berapa persen aja, tapi gimana cara kita ngatur keuangan kita secara pribadi. Ko Ali pasti nanti bisa nambahin, kita pasti belajarnya kan personal finance juga ya, Ko ya. Wealth planner. Betul. Kita selain di saham, kita harus bisa nih, alokasiin uang kita tuh kita tahu, kita masih punya pemasukan nggak, masih punya uang buat biaya hidup nggak, masih punya uang lebih atau enggak, segala macam. Nah, itu jadi setiap orang agak beda-beda. Nah, kalau saya tahu saya punya pemasukan, ya. Kemudian saya tahu harga sahamnya lagi murah, ya saya beli. Nanti bulan depan kalau lebih murah lagi gimana? Ya saya tahu saya masih punya pemasukan dari bisnis, saya akan beli lagi. Gitu. Tapi, aduh, saya pemasukan lagi seret nih. Mungkin ada yang lagi seret, terus kebutuhan belum terpenuhi. Ya jangan maksain untuk investasi di saham. Penuhi dulu kebutuhan. Itu money management. Gitu. Jadi mungkin money management yang bisa kasih itu dulu ya, diversifikasi sama personal finance. Dari Colin mungkin bisa nambahin sih kok. Nah, menurutku Keva sudah cukup banyak jelasin tentang money management dalam investasi ya. Tadi udah dijelasin juga kan. Portofolio atau gimana money management kita dalam mengelola investasi itu sangat berkaitan banget sama personal finance kita, atau uang yang keluar masuk, uang yang kita terima, dan uang yang kita keluarkan tiap bulan. Jadi memang itu teman-teman, banyak banget saya ngeliatin teman-teman yang sudah ngomongin investasi sebelum keuangan pribadinya itu baik. Dikira kalau kita dapat uang berapa terus kita investasiin, besok-besok udah kita nggak perlu mikirin uang lagi gitu kan. Banyak orang-orang mikirnya kayak gitu. Padahal sebetulnya justru kalau kita keuangan secara pribadi belum kuat, tapi kita udah terlalu banyak investasi, itu malah investasinya malah bisa kedodoran, ntar malah dijual waktu jelek kan. Misalkan kayak sekarang orang kemarin banyak investasi, sekarang lagi ternyata terus dia kena work from home,
gajinya dikurangin, atau mungkin ada beberapa teman yang malah diberhentiin dari kerjaan, sekarang malah jadi harus jualin saham-saham itu yang kebetulan malah mungkin sekarang saham-sahamnya lagi kondisi jelek semua gitu. Nah, itu beberapa bagian yang memang perlu ditekanin buat teman-teman yang belajar money management sih. Baik. Berarti ini luar biasa banget nih penjelasannya. Teman-teman juga udah bisa dapat insight baru ya. Gimana cara mengatur keuangan sebagai seorang investor gitu, Pak. Nah, ini lanjut aja kita jawab pertanyaan dari teman kita, Indra Wila. Biasanya dengan investasi jangka panjang, bisa dapat dividen sampai berapa persen sih range-nya gitu? Nah, ini mungkin Kevas bisa cerita nih, karena Kevas kan banyak juga di investasi yang dividen ya. Ya. Ini kita udah ngobrol-ngobrol, kok ahli juga nih. Ngarinya yang tipe tapi benar teman-teman. Maksudnya, kalau saya pribadi, goal-nya tuh sebenarnya memang mau jadi seorang dividen investor. Karena itu udah paling enak sebenarnya. Capital gain dapat, dividen dapat. Nah, cuma memang kita ya sadar diri dulu uangnya seberapa gitu ya. Betul. Karena kalau mau berharap hidup dari dividen ya kan kita harus hitung-hitungan. Dividen di Indonesia itu nggak terlalu gede sebenarnya. Rata-rata paling cuma 2-3% yield-nya ya. Artinya kita naruh misal 10 juta berarti cuma dapat 300.000. Ya, 200-300.000 aja ya, 2-3%. Itu rata-rata ya kebanyakan. Tapi memang ada yang di atas 7%. Bahkan kemarin ada yang sampai 15%. Nah, itu. Jadi dividen tuh betul kita cari, tapi kita harus tahu uang kita berapa. Tapi kalau memang uangnya belum bisa cukup untuk, kalau kita hitung-hitung, oke, dividen 5%, saya butuh setahun berapa, dan ternyata hitungannya belum cukup, ya nggak terlalu fokus di dividen, nggak masalah, gitu loh. Tapi kalau goal saya pribadi, goalnya sih cari dividen. Mungkin aku mau sedikit nambahin juga. Kebetulan tadi pertanyaan soal dividen ya. Memang sama juga. Kita kemarin sempat ngobrol sama Kevas saya. Kebetulan ternyata kita sama-sama dividen investor juga ya. Saya percaya memang saya sebagai pengusaha seringkali saya itu mempunyai idenya gini. Saya punya satu usaha ini. Kita udah punya usaha, tapi kan kita biasanya selalu mencari sumber income baru. Nah, biasanya orang-orang selalu kepikirannya itu adalah bikin usaha baru. Dan bikin usaha lagi, dan bikin usaha lagi. Sedangkan saya ngerasa, ngapain kita harus bikin usaha yang baru kalau ada beberapa usaha yang sudah established. Ada perusahaan yang sudah jalan, skalanya nasional, manajemennya udah profesional, dan dia bagi dividen. Ngapain kita harus buka baru dan ngurusin lagi gitu, kalau udah ada yang udah running, ini benar-benar udah jalan. Nah, memang akhirnya saya juga sendiri lebih suka ke arah dividen investing sih, secara untuk jangka panjang. Nah, tadi sempat ada pertanyaan dari Indra Wila ya. Wila tadi sempat nanyain kalau untuk yield-nya atau berapa persen yang bisa kita dapetin. Memang betul, rata-rata sih sekitar 2%, 3% untuk perusahaan yang cukup bagus, yang maksudnya cukup gede, kayak BCA itu mungkin cuma 1%-an ya kalau nggak salah ya. Tapi mungkin ada beberapa alternatif lagi pilihan kayak seperti kemarin BBNI itu mungkin sekitar ya angka 4-5%. Satu ya. Terus ada tadi juga di Kevas sempat bilang ada beberapa perusahaan yang yield-nya itu bisa sampai 15% juga ada. Nah, untuk salah satu contohnya ini kebetulan saya sudah sempat ngelakuin research dan saya sempat sering kali share ke teman-teman. Contohnya adalah orang terkaya di Indonesia, Pak Michael sama Pak Budi Hartono. Nah, ini sering cerita yang sering saya pakai buat teman-teman, terutama kalau yang mau dividen investing. Kalau buat teman-teman yang belum tahu ceritanya, Pak Michael dan Pak Budi ini membeli BCA tahun 2003, itu modalnya adalah 5,3 triliun. Untuk kurang lebih 51% saham perusahaan BCA. Ya. Dan sejalan dengan waktu, sekarang ini 51%-nya itu adalah 370 triliun, kurang lebih. Dan dividen tahun kemarin, tahun ini ya, yang diterima tahun ini ya, itu sudah 7,5 triliun, which berarti 100% ya. Jadi tahun 2003, beliau keluarin uang 5 triliun untuk beli saham BCA, tahun ini beliau dapat dividennya aja itu 7,5 triliun, which itu gede lah. Itu 100% lebih ya, 150% kalau dibandingin uang yang dikeluarin tahun 2003. Nah, memang secara dividen, jangka pendek, kelihatannya itu kadang-kadang kecil banget gitu. Tapi sebenarnya kalau kita
ngikutin terus dan kita pegang terus sampai jangka panjang, itu yang bikin orang-orang itu passive income, financial freedom, apapun itu tadi lah, intinya itu membantu kita untuk mencapai goal-goal keuangan kita itu tadi. Nah, menurutku dividen itu kita nggak bisa ngomongin jangka pendek, karena akan kelihatannya biasa-biasa aja, tapi dalam jangka panjang itu bisa jadi benar-benar sesuatu yang bantu banget teman-teman untuk hidup lebih baik. Menurutku sih gitu. Berarti kalau udah punya pegangan investasi jangka panjang, mau nganggur juga bisa ya, kayak dia udah ada jaminan sampai ke depannya gitu. Ya, kurang lebih gitu ya. Ini ada juga yang pertanyaan dari teman kita Joseph Mulyadi. Gimana cara membaca laporan keuangan dengan efektif? Dan apa aja sih yang penting untuk diperhatikan dalam membaca laporan keuangan ini? Suaranya nggak kedengeran ya? Jelas suaranya. Halo. Jelas. Gimana baca laporan keuangan dengan apa tadi? Dengan efektif mungkin ini. Oh, efektif. Gimana? Iya. Efektif. Baca laporan keuangan, ya pertama banyak-banyak baca aja sih. Lama-lama juga nggak ngerti gitu. Masalahnya orang yang nanya ini biasanya jarang baca, biasanya ya. Saya tidak mau menghakimi, tapi biasanya sih gitu. Ya, karena kalau lama-lama udah baca, pasti akan tahu yang kita lihat itu apa. Ya pasti ya gampangnya kita pasti akan mulai dari revenue tadi udah dibahas gitu ya. Intinya nih perubahan aja. Kalau laporan keuangan itu kan selalu ngomongin tahun sebelumnya berapa, tahun sekarang berapa. Ya dilihat aja perubahannya, gitu ya. Perubahannya, tiba-tiba jumping nih, naiknya banyak banget. Kita coba mikir, kira-kira kenapa ya? Kok bisa naik banyak? Atau kira-kira kok turun banyak? Nah, dari situ kita gali, kenapa. Nah, semakin kita sering tanya kenapa, pasti akan kita cari. Dan kebanyakan jawabannya pasti ada di laporan keuangan, ada di berita, nggak jauh-jauh dari perusahaannya. Jadi cara efektif, lihat itu. Ada pos-pos yang berubah signifikan nggak pertumbuhannya atau penurunannya? Ini mungkin pertanyaan dari teman-teman kita yang baru mau nyemplung nih, Kak. Jadi kan masih ragu gimana cara baca keuangan ini. Baca aja. Baca aja. Ikro. Ya. Oke, ini ada pertanyaan-pertanyaan lain. Ayo teman-teman yang masih banyak kegalauan-kegalauannya bisa dituangkan di kolom Q&A ya. Mumpung kita ada 2 narasumber yang bisa langsung jawab secara live gitu, kegelisahannya. Ini kita jawab pertanyaan dari Prabasworo Subyakta. Lihat nggak, Kak? Ini dia pertanyaannya, dalam memilih saham untuk newbie, emiten seperti apakah yang cocok? Apakah dengan fundamental yang baik, yang growth-nya dan under value-nya itu, atau blue chip-nya yang membagikan dividen? Ini pertanyaan dari Prabasworo. Kali. Oke deh. Untuk buat newbie, kira-kira investasi di saham apa yang paling baiknya gitu ya, kurang lebih ya pertanyaannya ya. Sebetulnya sama sih. Kalau buat newbie, kalau mau berinvestasi di saham, menurut saya yang pertama tuh sering-sering deh nonton videonya si Kefas dulu. Belajar untuk investasinya di saham itu gimana cara milihnya gitu kan. Karena aku yakin Kefas tuh ngajarin banyak banget caranya untuk kita berinvestasi di saham, cara pilih saham yang baik gimana, cara baca laporan keuangan gimana. Tapi kalau misalkan ada teman-teman ini masih katakanlah masih malas deh, gua baca laporan keuangan nggak ngerti angka-angka doang dan sebagainya, udahlah. Saya mungkin sedikit ngarahin kalau benar-benar teman-teman yang nggak mau sama sekali baca gitu, teman-teman di sekitaran kita itu kita pakai produk-produk itu kan banyak banget. Ada sampo dari perusahaan apa, kita mungkin tinggal di properti atau di developer yang dari developer apa. Mungkin teman-teman bisa ngelirik sih perusahaan-perusahaan yang seperti itu. Karena biasanya perusahaan yang rame, yang dipakai oleh banyak orang, itu secara jangka panjang, itu biasanya lebih aman untuk diinvestasikan walaupun kita nggak terlalu memahami seluk-beluk dari perusahaan itu. Misalkan kalau untuknya kita semua pasti pakai bank, ya kita pilihlah bank yang kita pakai atau yang paling sering kita lihat, itu udah dibeli aja. Kalau memang misalnya benar-benar nggak mau belajar sama sekali ya, cuman otomatis hasilnya tidak akan semaksimal kalau kita
bisa menganalisa lebih dalam tentang performa, tentang laporan keuangan, sampai ke valuasinya. Biasanya teman-teman yang bisa mempelajari itu semua, itu hasil investasinya akan jauh lebih bagus daripada kita sekedar beli aja 1-2 saham gitu, itu bisa mungkin kurang maksimal. Itu aja sih saranku. Banyak-banyak deh nonton videonya si Kefas. Ayo newbie-newbie semuanya, ayo kita subscribe channel YouTube-nya Kak Kefas. Tapi saya tambahin dikit dah. Paling gampang kalau buat newbie, tadi benar, mulai dari yang kita tahu dulu aja produknya. Gitu ya, kita cari di label kemasan itu kan ada nama PT-nya apa. Kalau ada TBK-nya berarti itu kan ada sahamnya. Ya, dicobalah ngulik dari situ. Ya, atau itu yang pertama, dari produk yang kita tahu atau dari kalian kalau mungkin udah bekerja, kalian kerjanya di industri apa sih gitu. Ada orang-orang yang memang beruntung, misal kerjanya di industri batu bara gitu, komoditas. Ya udah cari dulu aja saham. You punya kompetensi itu pasti di situ gitu sebenarnya. Ya kan, dekat dengan apa yang dilakuin gitu. Atau misalnya kerja di farmasi, di obat. Ya udah ngulik dulu aja perusahaan-perusahaan yang berbau obat. Nggak usah maksain, aduh dengar-dengar itu perusahaan pakan ternak itu bagus ya, tapi nggak ngerti gitu kan, harus belajar dulu dari awal. Jadi mulai dulu dari yang sering kita lihat, sering kita gunakan, atau kita kerjanya di bidang apa. Gitu aja sih. Atau paling mulai dari yang paling general. Nah, kalau paling general itu menurut saya consumer goods. Ya, consumer goods sama perbankan. Ini 2 yang paling general lah. Harusnya orang ngerti gitu, karena semua orang pasti butuh barang-barang konsumsi rumah tangga, dan semua orang juga pasti nabung di bank. Jadi 2 ini aja mulainya dari sini. Kalau Kak Eva sendiri waktu awal mula terjun ke dunia saham ini, ininya di mana Kak? Di bagian apa Kak? Kepo nih teman-teman. Wah, kalau jujur beli saham pertama jangan diikutin, nggak jelas saham pertama saya beli. Saya beli saham pertamanya gorengan soalnya. Gitu. Cuma dulu saya beli itu energi pertama kali, gitu ya. Tapi untuk yang pertama kali diniatin investasi, waktu itu saya belinya perusahaan Adikarya sama KBLI, kabel. Itu yang saya banyak profit pertama kali dari gara-gara investasi, Adikarya sama KBLI. Waktu itu gara-gara tahu Pak Jokowi mau punya proyek 15.000 megawatt ya kalau nggak salah ya. Terus kemudian infrastruktur juga digencot. Jadi waktu itu saya nguliknya di situ aja, infrastruktur apa sih yang bagus gitu. Nah, akhirnya saya mutusin 2 saham itu. Dia cuma dari 2 saham itu aja saya gainnya lumayan. Dan waktu itu yang di invest saham benar-benar cuma 2 saham itu aja gitu. Jadi diversifikasi juga nggak banyak-banyak banget. Gitu sih. Kalau Kuali gimana Kuali pengalamannya? Pengalaman pertama kali. Ya. Kalau invest pertama kali sih di saham perbankan, ya, sempat dibahas juga sama Kefas juga di ininya, salah satu plat merah. Cuman kalau pertama kali beli sahamnya itu tahun 2011, saya ingat banget. Pertama kali saya coba-coba di trading saham waktu itu saya minta beli adalah ADI. Harganya 640, ingat banget itu aku. Dan cut loss-nya di harga 600, itu ingat juga itu. Pengalamannya kita belum bisa lupain gitu. Itu pertama kali udah coba-coba, kita belajar technical analysis, coba aja di dunia saham, baru diajarin temen juga gitu, akhirnya kita coba gitu-gitu aja, coba beli-beli dikit gitu, jadi pengalaman juga itu. Tapi setelah itu ya menyesuaikan lagi, karena udah banyak investasi, lebih banyak belajar analisa laporan keuangan dan lain sebagainya. Nah, kita baru coba lihat beberapa saham yang cukup murah, dividennya cukup tinggi. Saya terus terang karena lebih banyak ke dividen, kita cari yang dividennya yang cukup tinggi dulu ya. Jadi itu beberapa saham batubara sama perbankan itu saya ada pegang. Ya, ini ada lagi nih pertanyaan dari Kak Mahendra. Nih Kak, langsung kita jawab aja ya Kak. Kak Koali dan Kak Kefas. Sebelumnya makasih juga nih jawaban yang udah disampaikan dari Kak Kefas dan Koali. Ini kita lanjut. Gimana cara membedakan unconfirmation bias dan confidence atas hasil analisa sendiri. Terus biasanya kalau Koali sama Kak Kefas ini untuk memilih saham itu minta second opini nggak? Menarik sekali pertanyaannya. Lagi mana ya? Siapa yang nanya? Mahendra Wiyarta. Agak paling bawah sih dia nih Kak. Menarik sih, nanti saya jadi ide YouTube nih kayaknya. Karena ini emang agak sulit ya sebenarnya.
kadang yang kita pikir benar belum tentu profit, kadang yang kita bilang itu salah ternyata making profit soalnya. Gitu. Cuma mana yang lebih enak, profit tapi kita nggak yakin, atau kita salah tapi sebenarnya kita yakin. Kalau saya sih, saya lebih suka, saya tahu, kalau ternyata hasilnya tidak memuaskan, nggak apa-apa karena saya udah lakuin apa, saya hanya profit sekedar hoki gitu. Karena itu nggak bisa diulang lagi. Tapi kalau saya analisa, kemudian saya salah, saya tahu kenapa kira-kira ini salah. Salahnya di mana. Itu jadi bisa ada pengalaman. Nah, bagaimana cara confidence dengan analisa sendiri? Kalau investasi memang agak sulit karena takes time gitu ya. Tapi kalau teknikal, orang yang udah jauh lebih pengalaman, buat analisa sebanyaknya gitu. Nggak usah trading dulu, nggak apa-apa, buat analisa dulu aja. Kalau analisa aja salah, trading pasti kacau. Gitu. Jadi buat analisa sebanyak mungkin, cek apakah hasil analisamu benar, sering benar, atau kalau sering benar ya udah bagus, lanjutin, bisa trading. Tapi kalau udah trading, udah tahu analisa benar, tapi kan udah pakai duit asli nih. Pasti ada fear, ada greed, itu yang bikin hasil jadi kacau. Nah, kalau trading enak, kita ngeliatnya fear, cek. Tapi kalau investasi emang agak sulit. Jadi pelajarin saham itu naik. Ciri-cirinya seperti apa? Nah, itu. Apakah meminta second opinion? Kalau saya iya, second opinion. Saya lihat aja hasil analisa orang itu seperti apa sih gitu ya. Terus kemudian riset-riset dari sekuritas tuh pada ngomong apa sih gitu. Saya bisa beda, tapi kalau saya sekuritas bilang B, saya tetap confidence bilang A gitu. Tapi saya akan consider tapi in the end yang mutusin pasti tetap saya gitu. Kalau Ko Ali, menurut Ko Ali gimana Ko Ali? Betul, ya kita setuju banget. Kalau mengenai second opinion atau info dari teman-teman, tetap tidak menutup kemungkinan ya. Kadang-kadang kita melewatkan 1-2 informasi itu bisa jadi terjadi seperti itu. Tapi memang dari pengalaman saya pun, saya juga pernah ngalamin second opinion dari teman-teman dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan biasanya kalau ada informasi dari luar, kita kadang-kadang malah belum tahu tentang sahamnya, itu mendingan kita pelajarin dulu lebih dalam. Karena saya sendiri punya pengalaman, saya dapat berita nih dari pihak satu mengatakan seperti ini, pihak kedua mengkonfirmasi adanya kenaikan harga yang akan dilakukan, tapi akhirnya saham saya nyantol tuh. Sampai sekarang malah masih belum keluar. Nah, menurut saya walaupun ada pihak-pihak yang mengatakan A dan B dan informasi yang bagaimana yang kelihatannya prospek, tetap teman-teman lebih baik melakukan analisa secara pribadi. Karena seperti yang tadi Kevas bilang, itu uang kita sendiri. Jadi kalau misalkan rugi, yang rugi kita sendiri, otomatis kita yang lebih harus berhati-hati dengan cara kita menginvestasikan uang kita. Itu nomor 1 sih. Ya, dan menurut yang tadi ada confirmation bias, itu adalah salah satu musuh yang seringkali kita hadapin, karena kadang-kadang kita hanya melihat sesuatu yang ingin kita lihat. Jadi kita itu disitulah posisinya mindset kita itu harus tenang dan kita itu benar-benar harus ngelihat, misalkan cerita teknikal, analisa teknikal, kita harus bisa tuh melihat, misalkan gambarnya kita ngelihat seperti ini, wah ini maunya naik, tapi ada teman kita yang bilang itu nggak naik, tuh habis ini udah break support dan lain sebagainya gitu. Ya kita tetap harus open minded ya. Kita harus dengan kepala yang dingin dan kita harus benar-benar melihat secara apa adanya. Itu yang lebih penting sih. Ini untuk closing pertanyaannya deh, soalnya udah banyak banget dan rata-rata pertanyaan juga udah diwakilin dari jawaban-jawaban yang udah disampaikan oleh narasumber kita ya. Jadi untuk closing pertanyaannya nih Kak Kevas dan Ko Ali, apa sih do and don'ts yang bisa dibagikan kepada teman-teman yang hadir hari ini, gimana biar bisa cuan di pasar modal? Apa do-nya, apa don'ts-nya gitu. Dari Kak Kevas dulu mungkin? Atau Kak? Do-nya ya investor itu adalah pekerjaan. Karena adalah pekerja, maka harus ada kerjaan yang dikerjain. Kerjaan apa itu yang harus dikerjain? Ya analisa.
Jadi kalau mau jadi investor tapi nggak mau analisa ya jangan, mending nggak usah jadi investor. Jadi harus banyak-banyak analisa. Kalau kalian mau pakai teknikal ya banyak aja analisa teknikal. Kalau mau jadi investor saham yang long term banyak aja baca laporan keuangan. Gitu. Don'ts-nya apa ya? Jangan terlalu greed kali ya. Tapi kalau lagi gini greed juga. Bentar, saya mikir dulu. Nanti saya nambahin deh. Pak Ali dulu deh. Gimana Kali? Don'ts-nya Oke, apa ya? kalau aku mungkin nambahinnya gini aja sih. Satu, do-nya itu aku nyaranin teman-teman sih invest early ya. Jadi maksudnya investasi itu semakin awal kita memulai, itu nanti hasilnya bisa jadi lebih bagus. Warren Buffett aja investasi pertama kali di umur belasan tahun, dia merasa itu masih udah terlalu terlambat. Dan apalagi saya ngalamin di usia 20-an baru mengenal dunia investasi. Menurut saya, iya kalau kita mulai 10 tahun lebih awal, hasilnya bisa jauh lebih bagus gitu. Jadi saya sebetulnya menyarankan teman-teman buat berinvestasilah sedini mungkin gitu. Tapi do yang lain lagi adalah kita harus research fully. Jadi kita betul-betul harus meresearch, kita harus mempelajari di mana kita meletakkan dana investasi kita itu tadi. Karena kalau enggak nanti hasilnya juga enggak maksimal. Down-nya menurut saya adalah ini kebanyakan selalu berhubungan dengan mindset-nya adalah don't be impulsive. Jadi teman-teman jangan impulsif gitu ya. Jadi kayak ngeliatin ada peluang apa gitu udah langsung duitnya langsung taruh sana semua dan lain sebagainya. No. Jadi impulsif itu harus hati-hati. Kita harus hati-hati dalam meletakkan dana kita, berinvestasi di mana itu tetap harus hati-hati. Jadi walaupun kita mulai lebih awal, tapi kita tetap harus berhati-hati. Kita pelajari lebih lanjut tentang sebuah saham itu, bagaimana prospeknya dan lain sebagainya. Menurut saya sih itu sih buat teman-teman. Oke, saya udah kepikiran nih don'ts-nya. Padahal saya baru bikin videonya, tapi saya lupa mau don'ts-nya apa ya. Kebanyakan soalnya don'ts-nya. Ini, don'ts-nya adalah jangan hanya karena Kevas tadi sebut saham A gitu, tadi Ko Ali sebut saham B, terus kita langsung ikutan untuk beli saham A dan saham B itu. Jangan pernah sekali-sekali lakuin itu. Ya. Jadi jangan pernah ikutan investasi kayak tadi impulsif hanya karena orang lain yang kita pikir paling benar itu pasti benar. Ternyata belum tentu, mereka juga bisa salah kok gitu loh. Ya, jadi jangan beli saham hanya karena ikut-ikutan. Jadi kalau udah tahu, dengar-dengar ini saham A bagus, dicek dulu. Jadi baik lagi ke yang tadi saya jelasin, ya dianalisa. Itu aja sih paling dari saya. Iya Kak. Oke, karena udah mendekati juga waktunya udah mau habis. Ini boleh minta statement closing statement-nya dong Kak untuk teman-teman kita. Setelah tadi do and don'ts, closing statement bagi atau nasihat deh untuk para newbie yang baru mau masuk ke dunia investasi, apa yang harus closing statement. Kayaknya saya harus nyiapin closing statement deh, karena kenapa setiap acara tuh selalu ada closing statement ya? Biar yang diingat dari webinar itu mungkin itu salah satunya gitu Kak. Jadi oke, closing statement saya tidak berubah mulai dari kemarin-kemarin. Jangan lupa subscribe YouTube saya dan jangan lupa follow Instagram saya karena saya akan bagi-bagi ilmu. Kemudian ya kayak saya selalu bilang ya investor adalah pekerjaan sih sebenarnya. Jadi jangan menganggap investor itu nggak ada kerjanya, cuma ongkang-ongkang kaki dapat duit. Itu kalau kita udah lakuin apa yang menjadi bagian kita. Jadi seorang investor lakuin analisa yang banyak berdoa, lakuin aja. Kalau udah yakin, invest aja. Habis itu baru bisa ongkang-ongkang kaki. Dah, gitu aja. Kalau dari Ko Ali, gimana Ko Ali? Closing statement-nya, aku nggak ada channel YouTube sih, jadi nggak bisa teman-teman minta ini kan. Tapi teman-teman bisa cek aja di Instagram aku. Aku kebetulan saya adalah bagian dari salah satu web planner namanya Krimakor. Kita mau ngadain juga sebenarnya kelas-kelas tentang investasi di saham. Jadi kita ada ngajarin tentang cara ngelola keuangan, di situ juga kita ada salah satu sesinya. Terus kita juga ada cara untuk kelas untuk analisa teknikal juga ada, kelas untuk analisa fundamental juga ada, dan kelas untuk belajar bandarmologi kita juga ada. Teman-teman bisa cek aja di Instagram-nya @krimakor, CHRIMA, Krimakor. Nanti kalian bisa lihat di situ jadwal kelasnya di kapan aja, harga kelasnya berapa.
Dan kita kebetulan lagi ada promo, nggak sampai 500.000, bisa untuk cover semua kelas, analisa teknikal, fundamental, dan lain-lain sebagainya. Itu aja sih. Sama aku ada satu quote aja yang ingin aku share. Ini adalah satu quote yang sering aku pakai. Jangan berinvestasi di sesuatu yang kamu nggak tahu. Jadi lebih baik kita belajarin dulu tentang produk-produk investasi, baru setelah itu kita baru mulai investasinya. Jangan don't be impulsive. Itu aja statement buat teman-teman. Berarti yang paling penting itu sebelum mulai masuk ke dunia investasi, belajar dulu ya kayak belajarnya yang paling penting siapin tadi 3 kunci kesuksesan dalam investasi tadi, mulai dari pembentukan mindset-nya, metodenya, dan juga skill dan juga psikologinya, begitu ya Kak Kefas dan Ko Ali. Ya, untuk teman-teman nih yang baru mau belajar bisa langsung subscribe aja YouTube-nya Kak Kefas, atau mau tanya-tanya boleh via DM nggak sih Kak? Itu Boleh, follow Instagramnya Kak Kefas dan Ko Ali. Silahkan nanya buat yang kepo-kepo, yang newbie-newbie. Kita belajar sama-sama hari ini. Makasih banyak untuk Kak Kefas, makasih banyak untuk Ko Ali. Maaf kalau misalnya ada salah-salah kata dan kekurangan dalam acara ini. Makasih banyak atas waktunya. Untuk teman-teman juga makasih banyak udah hadir di acara webinar kita hari ini. Oh ya, saya lupa nyampein. Kalau sertifikasiku itu selalu mengadakan webinar di setiap hari Jumatnya. Kita berbincang, diskusi bersama. Tema-tema yang akan dibahas akan selalu yang dekat dengan milenial, para milenial gitu. Jadi kalau hari Jumatnya gabut, sore-sore nggak ngapa-ngapain gitu, ya udah gabung aja di webinar kita. Ya. Kalau dari Kak Kemas, ada lagi Kak yang mau dipromosiin? Udah itu aja. Kalau ada pertanyaan belum terjawab, DM saya di Instagram nggak apa-apa. Iya. Kalau dari Ko Ali gimana Ko Ali? Ada lagi yang mau sama deh, gitu aja. Cukup Kak. Udah jam 5 pas juga ini. Oke teman-teman, saya closing untuk webinar kita hari ini. Terima kasih udah hadir bersama. Semoga ilmu yang disampaikan oleh narasumber kita yang luar biasa ini bisa menjadi pegangan dan pedoman kita untuk mulai investasi gitu ya. Semoga juga sukses selalu untuk Kak Kefas dan Kak Wali. Terima kasih semuanya. Bye. Thank you. Sehat-sehat ya. Iya, selamat sore.